Dunia hukum Indonesia memanas pekan ini dengan dua sorotan utama. Kasus dugaan korupsi di Bank BJB menyeret nama besar, termasuk Ridwan Kamil. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyetorkan triliunan rupiah ke kas negara, bukti nyata pemberantasan korupsi. Kasus besar seperti ini berdampak pada kepercayaan publik dan pengelolaan uang negara. Kasus Bank BJB dan prestasi Kejaksaan Agung menunjukkan kompleksitas penegakan hukum di Indonesia. Ada tantangan besar membongkar korupsi, tapi juga keberhasilan yang patut diapresiasi. Semua bagian dari proses menuju Indonesia yang lebih bersih. Kasus Bank BJB bermula dari dugaan penyimpangan pemberian fasilitas kredit. Kejaksaan menemukan indikasi korupsi dalam proses analisis kelayakan kredit. Potensi kerugian negara pun muncul. Penyelidikan meningkat ke tahap penyidikan setelah bukti permulaan cukup. Fokusnya pada proses pemberian kredit besar ke sejumlah perusahaan bermasalah. Bank BJB milik Pemprov Jawa Barat, sehingga kerugian bank berarti kerugian negara. Kepercayaan publik terhadap bank daerah kini dipertaruhkan. Nama Ridwan Kamil muncul dalam kasus Bank BJB. Ia dipanggil kejaksaan sebagai saksi, bukan tersangka. Sebagai Gubernur Jawa Barat, ia ex officio pemegang saham pengendali di Bank BJB. Ridwan Kamil menegaskan, perannya strategis, bukan teknis operasional kredit. Ia kooperatif dan mendukung proses hukum. Publik menanti langkah kejaksaan selanjutnya. Nama Aura Kasih ikut disebut dalam kasus Bank BJB, muncul dari keterangan saksi terkait debitur penerima kredit. Lewat kuasa hukumnya, Aura Kasih membantah terlibat korupsi. Hingga kini, statusnya hanya nama yang disebut saksi, belum ada pemanggilan resmi. Kasus ini mengingatkan, jejaring korupsi bisa melibatkan pihak tak terduga. Kasus Bank BJB memicu reaksi luas di media sosial. Publik menuntut pengusutan tuntas tanpa pandang bulu. Kepercayaan masyarakat pada hukum dipertaruhkan. Pengamat menyoroti pentingnya pengawasan internal di bank daerah. Kasus ini jadi pelajaran bagi semua bank pembangunan daerah untuk memperkuat tata kelola. Kejaksaan terus memeriksa saksi, termasuk mantan pejabat dan pihak swasta. Sejumlah alat bukti sudah dikantongi, tapi keterangan tambahan masih dibutuhkan. Publik menunggu apakah akan ada tersangka baru dan nasib kredit macet. Transparansi kejaksaan sangat diharapkan untuk menjaga kepercayaan publik. Proses hukum harus berjalan adil dan terbuka.
Kejaksaan Agung menyetorkan 6,6 triliun ke kas negara, hasil penanganan korupsi dan pencucian uang. Dana berasal dari uang pengganti, lelang barang sitaan, dan rampasan negara. Jaksa Agung menegaskan komitmen mengembalikan aset negara. Penyetoran ini bukti nyata pemberantasan korupsi. Dana kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dua berita hukum pekan ini berdampak besar bagi masyarakat. Kasus PJB menguji kepercayaan publik pada pejabat dan bank daerah. Jika tak transparan, masyarakat bisa apatis. Jika tuntas, kepercayaan meningkat. Bank PJB mengelola dana APBD yang bersumber dari pajak rakyat. Kerugian bank akibat korupsi berarti kerugian masyarakat. Kejaksaan Agung yang berhasil mengembalikan triliunan rupiah memberi harapan. Upaya pemberantasan korupsi kini membuahkan hasil nyata. Dana yang kembali bisa dialokasikan untuk program pro-rakyat. Setiap warga akan merasakan manfaat dari uang yang diselamatkan. Penegakan hukum yang berhasil berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dua kasus ini memberi satu pesan penting. Penegakan hukum punya dua sisi. Tantangan membongkar korupsi sangat besar, seperti kasus BJB yang rumit di sektor keuangan. Namun keberhasilan Kejaksaan Agung mengembalikan triliunan rupiah adalah bukti nyata. Masyarakat perlu pandangan seimbang. Apresiasi keberhasilan tetap kritis pada tantangan. Semua bagian dari siklus penegakan hukum menuju sistem yang lebih bersih. Pekan ini mengajarkan pentingnya mengawal hukum. Kasus korupsi BJB dan prestasi Kejaksaan Agung jadi sorotan utama. Proses penyidikan harus dikawal agar keadilan dan transparansi terwujud. Keberhasilan mengembalikan triliunan rupiah membangkitkan optimisme. Partisipasi publik sangat penting. Ikuti berita kredibel, jangan termakan hoaks, dan dukung penegakan hukum. Setiap kasus korupsi dan rupiah yang diselamatkan berdampak pada kehidupan kita. Mari jadi masyarakat melek hukum dan pengawas aktif. Mengawal hukum, acara menjaga Indonesia tetap adil dan sejahtera.